Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus KKG, kepada Pak Sahrani, kepada rekan-rekan yang telah berkenan mengundang saya di Gugus Manggris ini dalam rangka berbagi dan berkolaborasi bersama sahabat rumah belajar dan rumah belajar Kalimantan Utara. Selanjutnya, saya juga tergabung di webinar Enggang Benuanta. Nah, di sini, apakah Bapak Ibu pernah mendengar Enggang Benuanta? Ya. Pernah mengikuti kegiatan kami? Siapa yang pernah? Iya, di edisi berapa? Lupa. Edisi berapa Pak Toto? Lupa juga. Lupa. Jadi kami sudah berada di edisi 28 dan besok saya berada di edisi 29 di hari Selasa tanggal 26. Setiap jam 9 sampai dengan jam 12 siang, pagi, jam 9 pagi sampai jam 12 siang, yang langsung dibuka oleh Pak Dr. Jarwoko MPD karena kerjasama kami dari LPMP Provinsi Kalimantan Utara memiliki presensi yang mana bernilai 8 JP, dan jika Bapak Ibu mengerjakan tugas selama pembimbingan dalam jangka waktu tertentu, surat resmi dikeluarkan oleh LPMP, maka berhak mendapatkan 32 JP dengan syarat mengerjakan tugas tersebut. Nah, ini adalah surat edaran yang pendidikan kait pemanfaatan rumah belajar di satuan pendidikan masing-masing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pustekom dulunya ya Bapak Ibu, sekarang menjadi Pusdatin, telah menyiapkan portal rumah belajar yang dapat diakses melalui apa Bapak Ibu? Aksesnya apa webnya? belajar.kemdikbud.go.id ya. Jadi kalau Bapak mau masuk ke portal rumah belajar, klik itu Bapak Ibu, belajar.kemdikbud.go.id. Yang mana rumah belajar itu memiliki banyak sekali fitur-fitur Bapak Ibu. Terbagi menjadi dua, yang pertama fitur utama dan yang kedua adalah fitur pendukung. Nah, apa kaitan dari poin-poin edaran pemanfaatan rumah belajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud kepada sekolah? Yang pertama adalah setiap satuan kerja di lingkungan saudara, yaitu lingkungan kerja yang dipimpin oleh kepala sekolah, agar mengoptimalkan pemanfaatan rumah belajar. Jadi diharapkan setiap masing-masing satuan pendidikan ini mengoptimalkan pemanfaatan rumah belajar. Poin kedua, apabila pada satuan pendidikan sudah menghasilkan materi-materi pembelajaran dalam bentuk audio, animasi, simulasi, dan berbagai format yang lainnya, silakan berkoordinasi. Nah, misalkan gini Bapak Ibu. Nah, sekarang tadi sudah disinggung ya dengan Pak Sahrani bahwa di era sekarang ini adalah era revolusi 4.0, yang mana kemajuan digitalisasi itu sudah sangat cepat ya. Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki kemauan untuk belajar hal-hal seperti ini, maka akan jelas tertinggal ya. Ibaratnya gini Bapak Ibu, kelipatan 1, 2, 4, 8. Kalau kemajuan digital sudah di angka 4, Bapak Ibu masih di angka 1, jelas sangat jauh. Walaupun kita ketinggalan, tapi janganlah ketinggalannya terlalu jauhnya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya? Belajar kepada orang yang lebih tahu. Benar tadi yang dikatakan oleh Pak Sahrani ya, jika ada yang kurang paham, bukan hanya di dalam lingkup ini, bukan hanya di dalam ruangan ini, dan bukan hanya di hari ini, bila mana Bapak Ibu memiliki kendala, misalkan terkait penggunaan Google Form, terkait penggunaan media apapun, terkait penggunaan bagaimana cara membuat video pembelajaran, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya misalkan, tapi jelas memerlukan waktu ya Bapak Ibu, memerlukan waktu pertemuan. Nah, itu diserahkan lagi kembali kepada Bapak Ibu semua. Ini tadi Bapak Ibu ya, portal rumah belajar itu gratis. Caranya hanya masuk di mana tadi? belajar.kemdikbud.go.id, enter, nanti akan masuk ke situ Bapak Ibu. Gratis, tidak ada biaya yang dikeluarkan, hanya memanfaatkan apa?
pulsa data. Ini Bapak Ibu fitur-fiturnya rumah belajar nih. Yang pertama ada sumber belajar. Ya, ada sumber belajar. Yang kedua kelas digital. Ada laboratorium maya dan ada bank soal. Ada berapa Bapak Ibu fitur utama rumah belajar? Ada 4. Yang pertama sumber belajar, kedua kelas digital, ketiga lab maya, keempat bank soal. Nah, ada 4 fitur utama, ya, fitur yang sering digunakan oleh orang se-Indonesia. Adapun fitur pendukungnya adalah yang pertama peta budaya. BSE apa BSE Bapak Ibu? Buku BSE buku BSE buku sekolah elektronik Bapak Ibu. Ya, BSE tepuk tangan dulu dong biar tidak tegang. Yang ketiga wahana jelajah angkasa. Apa itu? Nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Kemudian karya bahasa dan sastra. Namun yang populer di tahun 2020 adalah bank soal, kelas digital atau kelas maya dan sumber belajar. Ini yang sangat populer. Nah, ini adalah konten pembelajaran yang terdapat di sumber belajar Bapak Ibu. Macam-macam. Nanti kita cek ke lamannya secara langsung. Ini BSE buku sekolah elektronik itu semua buku ya, mulai dari kelas 1 SD sampai dengan tingkat SMA, SMK. Semuanya tinggal dipilih nanti. Kemudian juga ada peta budaya Bapak Ibu. Peta budaya, ketika Bapak Ibu gambar peta Indonesia, diklik katakan Sumatera Utara, maka akan muncul budaya apa yang ada di Sumatera Utara. Nanti kita akan simulasikan. Saya yang pertama hanya mengenalkan fitur apa sih yang tersedia di rumah belajar. Nih ya, jadi ada buku sekolah elektronik dan peta budaya. Yang mana peta budaya itu isinya adalah kebudayaan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu tinggal mengklik petanya. Petanya ketika Bapak Ibu klik di peta Jawa, Pulau Jawa, maka akan muncul di Pulau Jawa itu ada apa-apa. Nah, kemudian peningkatan kompetensi TIK. Ini berlaku buat Bapak Ibu guru nih. Jika mengerjakan tugas, dan bukan cuma sehari 2 hari, bisa berminggu-minggu, 2 minggu, 3 minggu, ya. Di kegiatan apa? Dilihat resmi dari Pusdatin, sehingga kalau dikhawatirkan penipuan tidak Bapak Ibu. Ini laman resmi dari Kemendikbud, dari Pusdatin, sehingga tidak akan ada yang namanya penipuan. Silakan cek nanti di Simpati. Nah, namanya pembatik pembelajaran berbasis TIK. Bukan hanya pembatik, banyak Bapak Ibu. Seperti kemarin saya sudah melakukan pelatihan pemanfaatan sumber belajar. Nah, nanti akan saya singgung juga terkait Bapak Ibu yang memiliki Chromebook yang sudah datang. Chromebook ya. Bagaimana memanfaatkannya saya akan singgung sedikit karena memang berkaitan dengan di dalam pembatik ini Bapak Ibu, kita akan diawali dengan berbagai level. Level pertama, kelas literasi. Artinya bagaimana Bapak Ibu dapat memahami tentang TIK itu sendiri. Perangkat TIK apa saja, bagaimana cara mengoperasikannya, masih seputar literasi. Tugasnya Bapak Ibu hanya membaca modul, diskusi, mengerjakan tugas, dan mengerjakan tes. Nah, begitu juga di level 2. Di level 2 kita sudah masuk ke implementasi TIK. Bagaimana dari modul literasi tadi kita implementasikan dalam pembelajaran. Nah, penggunaan PowerPoint misalnya, penggunaan LCD. Dan lanjut ke level 3. Setiap level itu bersifat penyisihan Bapak Ibu. Katakan di level 1 terdapat 2000 peserta. Di level 2 nanti sudah bukan 2000. Bisa jadi 1000. Level implementasi lagi. Ada alurnya, ada modul, sama, ada penugasan. Penugasannya bukan hanya membaca modul lagi Bapak Ibu. Namanya implementasi, artinya praktik baik yang kita kerjakan apa? Kita unggah. Bagi yang lulus, yang lain akan tereliminasi yang tidak lulus. Bagi yang lulus akan lanjut ke level 3. Namanya level kreasi. Di level kreasi salah satunya termasuk pembuatan video pembelajaran. Banyak orang membuat video
pembelajarannya Bapak Ibu dengan aplikasi lain. Tapi bagaimana kreasi kita dalam membuat video tersebut? Level 3 tuh, lanjut terakhir ke level 4 Bapak Ibu. Level 4 hanya 30 orang seprovinsi dari ribuan orang tadi. Provinsi Kalimantan Utara hanya 30 orang yang dicari. Dan satu diantaranya menjabat sebagai duta rumah belajar. Nah, seperti yang saya gunakan. Nah, saya bukan berniat pamer Bapak Ibu. Ini kegiatan yang sudah saya ikuti di tahun 2020. Alhamdulillah saya menjadi apa tadi? Finalis Duta Rumah Belajar tahun 2020 dan ini resmi dikeluarkan oleh Pusdatin Bapak Ibu. Nah, ini adalah poin positif yang saya dapatkan. Dengan berangkat dari kegiatan ini, saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu semua. Baik di kegiatan kami bekerja sama dengan LPMP Kaltara melalui webinar Enggam Benuanta, maupun kegiatan-kegiatan lain yang bila mana memerlukan informasi, ilmu baru, wawasan baru, pengetahuan baru, silakan untuk menghubungi kami. Nah, di rumah belajar juga tersedia fitur Lab Maya. Lab Maya di sini ada beberapa percobaan Bapak Ibu ya. Ini berlaku untuk SMP dan SMA atau SMK. Untuk SD nggak ada karena SD tidak ada praktek simulasi lab ya. Kemudian ada bank soal. Fitur yang selanjutnya adalah bank soal Bapak Ibu. Di sini terdapat berbagai macam soal yang dibuat oleh Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Bukan sembarangan buatnya. Ya. Jadi prosesnya itu Bapak Ibu kita buat konten, kita ajukan, ada syarat dan ketentuan Bapak Ibu. Nanti akan direview oleh tim teknis Pusdatin. Bila mana ada status Bapak Ibu ya, status ditolak, disetujui, menunggu, direvisi. Ketika kita upload ternyata masih menunggu, berarti belum diapa-apain sama pihak Pusdatin. Ketika ditolak, berarti masih ada yang kurang. Direvisi, akan ada apa yang direvisi. Sehingga pada status diterima, maka muncullah konten kita di sini Bapak Ibu. Jadi tidak sembarangan juga membuatnya, termasuk video pembelajaran tidak sembarangan. Nah, selanjutnya bagaimana sih implementasi rumah belajar terhadap pembelajaran inovasi? Tadi kita sudah membahas bahwa rumah belajar itu ada berapa fitur Bapak Ibu? Berapa fitur? 2 fitur utama dan fitur pendukung. Ini sudah saya bahas tadi, jadi saya lewatin. Nah, ada pun pembelajaran inovatif terkait dengan pemanfaatan rumah belajar di sekolah, bahwa ini adalah jenis-jenisnya. Pembelajaran inovatif, blended learning, flipped classroom, game based learning, dan SOLE. SOLE itu apa? Ada kepanjangannya Bapak Ibu. Bukan asolule, tapi ada kepanjangannya. Nah, Bapak Ibu pernah dengar kata-kata ini? Barusan belum dengar Pak, barusan. Blended learning, flipped classroom itu satu jenis pembelajaran campuran ya. Campuran artinya perpaduan antara online dan offline. Nah, apa yang digabungkan yaitu pembelajaran offline dan online-nya. Pembelajarannya online yang bagaimana? Yaitu dengan memanfaatkan sumber belajar. Anak-anak disuruh dulu. Tugas kalian hari ini adalah ya, menyimak video yang terdapat pada link berikut. Ya, cari linknya di sumber belajar sesuai dengan pelajaran Bapak Ibu. Anak-anak menyimak di rumah dan kembali ke sekolah sudah siap dengan pengetahuan yang didapat sebelumnya melalui sumber belajar tadi. Dan di sekolah langsung berdiskusi menjalankan sintaks sesuai dengan RPP yang ada. Yang bisa mengisi ini Bapak Ibu bukan hanya saya loh. Bapak Ibu semua pun bisa mengisi di sini. Caranya bagaimana? Ikuti aturan yang telah ditetapkan ya. Belajar dulu buat video yang menarik dan yang bagus itu seperti apa. Contohnya, oke. Nah, contohnya video dulu yang baik dikemas. Bukan hanya sekedar video ya Bapak Ibu, harus ada latar belakang tujuan pembelajaran. Saya contohkan video pembelajaran menurut yang saya gunakan kemarin. Ya. Oh, masuk Pak.
bener Pak. Rumah utara 01 Pak. Mau jangan Supri. Pikiran kok pulang maka kamu nggak mancing. Nah, ini Bapak Ibu Ini Pak, selamat datang. yang ada di sumber belajar. Hospital apa? Oh, ini nggak ada audionya ya? Setidaknya lihat saja Bapak Ibu. Nah, setidaknya ada opening rumah belajarnya. Kemudian membuat animasi, ini buatan sendiri. Paham saya kalau takutnya di sini. Bagaimana cara membuat ini? Nah, Jumlah siswa itu memiliki teknik-teknik Bapak Ibu, ya, materi, isi, penutup, bukan hanya sekedar membuat yang penting jadi, enggak, semuanya ada aturan. Kemudian ada tujuan pelajaran yang kita, kita di sini, kita harus mencantumkan Bapak Ibu, syarat video untuk usdanya harus mencantumkan tujuan pelajaran ini apa sih? Materi ini tujuan pembelajarannya apa? Ketentuan puasa, amalan hikmah. Ini disesuaikan dengan materi Bapak Ibu. ya di sini. Saya tutup. Kemudian saya kembali lagi ke belajar tadi. Mantap, sudah terbuka. Nah, ini bisa di-download Bapak Ibu. Tentunya jika ini di-download memerlukan paket data yang lumayan besar. Makanya manfaatkanlah konten offline Bapak Ibu. Nah, ada pun konten offline-nya di sini. Nah, ini Bapak Ibu nanti yang akan diinstal. Install dulu exam PP-nya, kemudian install notepad-nya, NPP, notepad-nya, dan yang lain-lain. Ini ada manual penggunaan aplikasi. Ini yang aplikasi ini yang 750 tadi saya bilang ya, 750 konten. Sementara yang rumah belajar di atas ini yang ada virtual box-nya itu 250 konten. Ini yang memiliki Chromebook boleh di copy yang dari sini ke sini. Di bawah folder rumah belajar. Oke, saya kembali ke atas. Jadi sumber belajarnya silakan Bapak Ibu untuk mendownload sesuai kebutuhan pembelajaran di kelas. Disesuaikan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sampai di sini oke ya Bapak Ibu? Saya kembali mencoba ke bank soal. Oke, kita lihat bank soal. Bank soal apa ini Bapak Ibu? Nih, ada pilihan kelas. Kelas berapa? Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya coba kelas 6. Pelajaran apa Bapak Ibu? Matematika pun ada, bahasa Indonesia ada. Coba kita cek IPA kelas 6. Klik evaluasi. Nah, ini ada ulangan 1, latihan 1, ciri khusus makhluk hidup. Lagi-lagi sesuaikan dengan apa yang ingin Bapak Ibu ajarkan kepada peserta. Nih, banyak Bapak Ibu. 5, sudah 48. Next, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu bisa menggali lebih dalam ya. Tadi bang soal, selanjutnya ini laboratorium yang saya katakan untuk SMP atau SMA. Saya akan contohkan ini untuk uji kandungan protein dalam makanan. Nah, kita bisa Bapak Ibu ini menambahkan telur. Kemudian yang kedua apa? Kita pilih misalkan biji-bijian. Apa yang mau dicampurkan? Misalkan NaOH. Coba kita aduk apa yang terjadi. Kita teteskan ini. Caranya pipet ke Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi? Nanti dia akan mengalami perubahan warna. Nah, dia netes, terlihat perbedaannya. Ya. Ini untuk SMP, ya. Silakan saja nanti dieksplor lebih dalam. Kemudian kita ganti kacang tanah. Jika dicampur dengan itu apa? Ya, ada perubahan. Selanjutnya saya akan ke Pak. Apa
Nah, fitur pendukungannya di sini peta budaya tadi Bapak Ibu kita tes. Di sini ada peta Indonesia. Sekarang saya mau lihat Sumatera. Cuman masuknya kali yang masih. Nah, nih begitu kita klik Sumatera, muncul beberapa budaya yang ada di Sumatera Utara. Begitu juga dengan kegiatan provinsi-provinsi lainnya, silakan saja dipilih di sebelah kiri. Jawa Timur, tinggal diklik Bapak Ibu ya, diklik apa yang namanya ini peta. Di mana yang setiap peta provinsi yang ada di peta itu kita klik, muncul? maka muncul konten-konten yang berkaitan dengan provinsi itu. Benar Pak. Ya seperti itu. Aceh, Rencong Aceh. Oke ya, ini dapat diterapkan kepada peserta didik. Selanjutnya buku sekolah elektronik. Jadi anak-anak tidak perlu, Bapak Ibu tidak perlu terlalu banyak membawa buku, kita sesuaikan saja. Kita mau lihat apa? Buku SD, SMP, SMA. Dan ini bisa di-download Bapak Ibu ya. Memang yang kita gunakan saat ini adalah kurikulum 2013. Tapi untuk melihat buku-buku lain tidak ada salahnya sebagai referensi kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul, untuk menambah wawasan anak-anak. Silakan gunakan referensi lain, yang penting materinya tidak berubah. Selanjutnya wahana jelajah angkasa. Ini tadi yang kita seakan-akan berada di angkasa Bapak Ibu. Silakan saja, ini saya sendiri kurang paham ini maksudnya apa karena berbahasa Inggris. Karena kelemahan saya juga di bahasa Inggris. Kalau cuma yes no bisa, tapi kalau sudah terlalu jauh. Bu, mau dibantu Bu, teman-teman ini belum bisa masuk ke rumah belajar. Iya, nanti saya bantu setelah ini Pak. Maksud saya ini dilihat dulu tiap-tiap fiturnya. Oh gitu. Setelah ini saya akan keliling. Sabar Bu, sabar. Ya, mumpung jaringan bagus. Kalau dibantu kan nanti sebentar. Sementara itu Bapak Ibu yang masih memiliki kendala login, usahakan cari dulu akun belajar ID-nya. Tanya operatornya. Ingat passwordnya. Sudah ingat? Password. Ingat Bu, cuma nggak mau masuk. Apa? Ingat sih, cuma nggak mau masuk. Oh iya, nanti ya. Bentar dulu. Saya kesini dulu, pengenalan fitur-fiturnya. Kemudian karya bahasa dan sastra. Silakan diklik. Nah, ini akan terdapat berbagai macam bahan bacaan, ya. Salah untuk literasi anak-anak. Tinggal diklik saja. Ingat nomor nicknya Bu Legenda Putri. Nah, ini bisa anak-anak kita untuk belajar literasi di dalam kelas ya, Bapak Ibu. Tanpa kesulitan, tidak ada alasan lagi tidak punya buku untuk dibaca anak-anak selain buku pelajaran. Ini di karya bahasa dan sastra. Selanjutnya pengembangan profesi kelanjutan ini Bapak Ibu. Simpatik, ya. Simpatik, jadi beda-beda memang linknya. Nah ini Bapak Ibu masuk harus daftar dulu. Kalau untuk mengikuti simpatik nanti di April 2022, ya. Ini banyak sekali. Saya contoh ya. Saya masuk ke akun saya. Nah di pelatihan ini Bapak Ibu bisa klik pelatihan saya. Ini artinya pelatihan yang saya ikuti. Ini pelatihan yang saya ikuti saat ini. Sekarang tanggal 22 kemarin mulai pelatihan saya sampai 11 November. Kan? Jadi saya PPG pelatihan juga saya. Jadi tidak ada alasan PPG saya sibuk. Tetap kita menambah wawasan. Mudah-mudahan nanti itu yang kita mau Bu. mudah-mudahan nanti ini dapat berimbas kepada Bapak Ibu ya, bahwa alasan PPG itu tidak ada alasan, karena semuanya selagi dilakukan secara virtual kita bisa. Nah ini yang kemarin BIMTEK PSB, yang kemarin saya sudah mengikutinya.
ya. Ini akan semua 148 orang. Sekalimantan Utara hanya saya sendiri. Tidak ada yang lain. Apakah informasinya tidak sampai atau memang masih berada di zona aman? Itu masih pertanyaan yang gamblang. Balik sama saya. Iya. Selanjutnya ini adalah pokoknya berbagai macam kegiatan pelatihan yang saya ikuti. Nah, adapun pelatihan-pelatihan yang lain, nah ini Bapak Ibu nih banyak sekali pelatihan terbuka 18 Oktober sampai 13 November tentang pemanfaatan TV edukasi. Nah, Bapak-bapak yang ibu-ibu yang memiliki perangkat TV, bagaimana cara memanfaatkan untuk TV edukasi? Ikuti kegiatan ini. Klik. Dan masih banyak lainnya, ya. Jangan lihat dari tempatnya, Bapak, di Nusa Tenggara Barat, di Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Jangan lihat tempatnya, karena ini dilakukan secara virtual dan siapapun boleh ikut. Dan sertifikat Bapak Ibu otomatis kumpulan sertifikat dari pelatihan pembatik ada 7 sertifikat dari tahun 2019. Ikut terus ya Bapak Ibu. Resmi dari Pusdatin. Selanjutnya saya akan ke EduGame. Ini yang menarik. Ini yang menarik, ya. Nah, berbagai macam permainan untuk anak didik. Saya contohkan ingin permainan ini deh. Kita klik Bapak Ibu ya. Menyusun angka ini tentu berada di kelas rendah ya. Kita klik mulai. Ini bisa diakses di semua perangkat asal terjaring di internet. Berarti si anak diminta untuk menyusun angka. Di sini ada cara bermainnya, Bapak Ibu. Ini cara bermainnya. Mengurutkan angka 1 sampai 10, mulai dari yang terkecil. Oke, kita kembali. Angka 1 ini kita tahan. Kemudian letakkan di warna kuning. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi si anak ini menggunakan EduGame jelas memiliki pengalaman belajar yang berbeda daripada ibu, bapak. Daripada Bapak Ibu bilang kelas 1, habis itu 2, capek mana? EduGame. Habis 3 bentuknya ini loh. Tapi ketika anak-anak tinggal mengangkat ini, udah pasti dia akan mendapatkan pengalaman yang belajar yang berbeda ya Bapak Ibu. Dan ini bisa disesuaikan dengan EduGame yang lainnya. Juga misalnya menangkap balon. Menangkap balon ini apa sih? Nah, coba kita klik ini. Oh, dari besar ke kecil. Ini jelas pelajaran kelas rendah ya, kayaknya. Iya. Kita klik main, besar ke kecil. Satuan, puluhan deh kita main. Puluhan main. Silakan saja di-explore ya di dalam. Bagaimana? 48. Saya kembali. Banyak sekali ya Bapak Ibu sampai ke bawah-bawah nih. Nih, nah, cuma perlu saya informasikan Bapak Ibu bahwa EduGame dengan augmented reality ini adalah fitur baru yang baru di-launching di tahun 2021. Namanya fitur baru. Kemarin itu baru 5 aja permainannya Bapak Ibu. Dan sekarang ini sudah lumayan banyak. Nah, harapannya bukan hanya kita, bukan hanya saya yang mengisi game-game ini, tapi Bapak Ibu juga bisa dapat membuat game ini. Bisa dapat membuat game ini, mudah-mudahan. Caranya bagaimana? Nanti kalau ada kesempatan lagi. Selanjutnya ke augmented reality. Yang soleh itu mana, Bu? Yang soleh tadi. Soleh itu model belajar. Oh, modelnya. Iya. Sudah model saja, model, bukan ke permainannya. Nah, ini augmented reality-nya seperti yang saya
berikan contoh tadi, ada gambar gajah bergerak. Ini juga contohnya lumayan keren Bapak Ibu. Nah, ini bisa di-download Bapak Ibu. Ada tombol download, bisa digunakan secara offline. Oke. Nah, sampai di sini fitur-fiturnya Bapak Ibu jelas? Oke Bu, Sip? lanjut. Sip, lanjut. Itu tadi pemanfaatan rumah belajar Bapak Ibu. Ya, pemanfaatan rumah belajar, fitur-fiturnya, fitur utama dan fitur pendukung. Adapun apa yang Bapak Ibu akan lakukan di dalam kelas disesuaikan dengan materi Bapak Ibu dan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tanya Bu, jangan diem Bu. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau diam-diam ini saya masih tanda tanya, apakah karena paham atau malu? Atau nggak paham? Atau tidak paham sama sekali? Bu, saya mau bertanya aja Bu, karena saya sendiri memang nggak pernah menggunakan yang namanya palingan WA atau anak-anak sudah sering melakukan itu memang banget melalui yang WA. Tapi saya tidak menyampaikan ini memang ya sebenarnya kalau pengetahuan awal itu mungkin disampaikan seperti itu, ini merasa semua guru yang ada ini semangat Bu. Nah selama ini kan di tempat kami itu karena tempat kami itu kami ikuti kegiatan itu memang membuat menikah apa tuh tadi ya permainan yang membuat pembelajaran itu mutar ini memang betul pembelajaran itu cepat. Jadi sudah ada punya kartunnya Pak Flores kami buat udah jadi buat. Jadi ya itu mungkin yang memotivasi kami itu memang nggak ada. Nah, ditambah lagi jaringan kami sebenarnya menurut saya ibu ini tetap juga memotivasi pemimpin-pemimpin di desa juga karena maksudnya untuk jaringan loh. Kalau saya lihat di desa lain itu pertama itu mereka membuat jaringan atau bagaimana cara yang bagus supaya anak-anak sekolah ataupun guru itu bisa memanfaatkan internet itu tadi. Nah sementara kita di sebelah utara ya memang kendalanya mungkin tadi kabel-kabel apa sebutannya tentang jaringan itu sehingga kita agak terlambat. Nah itu kalau kita ikuti sebenarnya yang kegiatan sekarang ini Detik Cuma Pas dan itu memang cukup banyak. Itu setiap hari saya lihat itu memang kegiatan ini sebenarnya itu juga cuma itulah tadi kesalahannya jaringan ini tadi mutar aja kita nunggu cuma juga rasanya itu. Jadi jaringan ibu hadir seperti sekarang saya sendiri memang sangat semangat tuh. Ya, nah, cuma caranya itu nanti bagaimana apa yang disampaikan itu tadi nanti kami bisa dapat apa kelanjutannya itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Sakius, Bu. Pak Sakius. Terima kasih, beri tepuk tangan dulu untuk Pak Sakius. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang kenapa pertama saya menjawab kenapa kami melakukan secara virtual, karena saya secara pribadi tidak memiliki kekuatan untuk masuk ke gugus-gugus. Ini kebetulan saja memang gugus ini mengagendakan saya. Nah, itu. Dan di tengah COVID ini tidak mungkin mengadakan pertemuan ya. Nah, makanya dilakukan secara virtual. Nah, adapun terkait dengan keberlanjutan, tadi sudah saya katakan di depan bahwa terlepas dari ini Bapak Ibu, saya tidak mikir, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kenal dengan karakter saya, ada yang juga mungkin belum kenal, yang memang tampak saya dari luar memang sama, mungkin tidak tersenyum begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau orang yang sudah tahu sama saya, masalah honor itu saya tetapkan Bapak Ibu. Masalah transportasi jangan dipikirkan, ya. Termasuk saya melakukan audiensi ke Kabupaten Malino, Antidum dan Kabupaten Bulungan terkait dengan akun belajar ID yang kami lakukan 1 bulan yang lalu. Ya, saya tidak mengharapkan ada transportasi, pakai mobil
ya, supirnya saya sendiri yang nyupir beserta 2 ibu-ibu, 1 perwakilan dari TIKP Disdik Provinsi, 1 teman saya Ibu Hanita Nur Hasanah dari Tarakan bersama Google Master Trainer. Kami audiensi ke kabupaten kota masing-masing. Gitu Bapak Ibu. Jadi masalah itu tidak kami hiraukan. Yang penting bagaimana kami mengangkat Kaltara. Kita ingin menjadi bahwa Kaltara menjadi daerah jawara dalam aktivasi akun belajar ID. Nah itu termasuk kegiatan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan tadi sudah saya contohkan ya di kegiatan Kabupaten Bulungan, KKG Agama di Kabupaten Bulungan, mereka melakukan kegiatan pelatihan. Nah, harapan saya pada Bapak Ibu semua, walaupun tidak ada pelatihan, kalau ada pelatihan sebenarnya bisa memilih Bapak Ibu, apakah ingin kegiatan pelatihan itu bersertifikat yang angka kreditnya diakui 32 JP, tentunya memiliki syarat ya Bapak Ibu. Harus berdiskusi dulu, siapa yang menandatangani sertifikat, diakui enggak? Karena banyak sertifikat berkeliaran, tapi belum tentu diakui sebagaimana disebutkan di buku 4. Apa buku 4 itu Bapak Ibu? Ya, di buku 4. Nah, saya selalu memotivasi ayo, termasuk teman-teman saya nih Bapak Ibu. Alhamdulillah ini kecantol nih motivasi. Ayo nyusun PTK, masa mau setengah 3B? Ya, alhamdulillah saya 1 tahun yang lalu sudah 3C. Saya seangkatan sama Bu Herlina. Bu Herlina juga saya pompa biar panas, tapi memang kurang pompa. Memang anginnya kurang. Jadi yang kena ini dan alhamdulillah sudah di 3C. Nah, maksud saya hanya mampu memotivasi. Apakah Bapak Ibu terkena cipratan motivasi saya ini juga terpulang kembali kepada Bapak Ibu? Ya, sekali lagi saya tidak perlu memikirkan yang belakang-belakang. Jika Bapak Ibu memang memerlukan bantuan untuk mengajarkan tentang apa dan apa, ya silahkan undang saja Bapak Ibu. Tidak usah, kami tidak bisa mengalirkan honor transportasi Ibu Sunari. Gak usah, ya. Termasuk kemarin debat di mana ya masalah honor ya di SMP. Saya langsung bilang Pak Toto sama saya Bu Kokom, gak usah mikirin itu buat saya. Yang penting bagaimana ilmu saya ini dapat terimplementasi khususnya kepada Tanjung Palas Utara. Kan lucu ya, saya menyebarkan informasi ke luar sana, sementara di Tanjung Palas Utara sendiri tidak ada yang bergerak. Ini yang salah yang di mana saya bilang? Saya ngajak-ngajak, tapi memang kurang menarik karena masih di aman dan zaman dan nyaman. Nah seperti itu kita bisa offline ya Pak Sarkius ya. Offline artinya tatap muka seperti ini. Tidak usah aplikasi yang berat-berat ya, yang ringan, pemanfaatan PowerPoint. Bagaimana? Pemanfaatan Google Form bagaimana? Kan sudah terjangkau internetnya di sini. Kalau menggunakan virtual mungkin memang ada keterbatasan karena kita tidak pertama dibatasi biasanya. Kita terdurasi waktu, ayo bertanya 1-2 orang aja. Kalau di sini kan kita bisa login, saya langsung ke situ. Kamu kalau di virtual kan nggak mungkin. Nah itu keterbatasan virtual. Jadi sekali lagi bila mana Bapak Ibu menginginkan wawasan baru, pengetahuan baru apapun itu, silahkan. Jika memerlukan tenaga saya, memerlukan pemikiran saya siap hadir. Jika dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini termasuk salah satu lagi proses ini membuat saya juga ingin membuat game edukasi Bapak Ibu. Ceritanya ini game edukasi tentang huruf hijaiyah dan hafalnya. Kan tinggal buat tarik garis, mungkin Bapak Ibu tahu menjodohkan antara kotak kiri, kotak kanan, ditarik-tarik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Yang bisa buat siapa? Bukan hanya saya Bapak Ibu. Guru-guru lain pun bisa membuat, tinggal ditarik-tarik. Nah, bagaimana cara buatnya? Bapak Ibu kan nggak tahu. Ya jelas itu memerlukan suatu proses belajar. Nah, kapan itu? Ya nanti kapan Bapak Ibu menginginkan. Saya siap bantu. Selanjutnya, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Bu, banyak kalau tadi yang disebutkan Ibu tadi ketika kami mengaksesnya di laptop kami itu memang itu langsung kita pakai atau hanya sumber pembelajarannya Bu?
Yang seperti pembelajaran kelas 3 bersama isu kita ambil pilih sesuai materi seperti apa ya, bisa apa aja tuh. yang pertama sebagai sumber belajar Kak, sebagai bahan belajar anak-anak, sebagai tambahan materi, mungkin selain dari buku cetak. Nah, walaupun buku cetak itu sumber utama Bapak, tapi apa sih anak memiliki jenuh untuk membaca? Mereka lebih baik secara visual, audio visual, daripada hanya membaca. Nah, itu bisa Bapak ambil. Ada 2 teknik Pak. Jika jaringan di tempat Bapak mendukung secara langsung online, silakan. Jika tidak mendukung, kan tadi ada download Pak. Iya, bisa di-download. Lagi-lagi itu memerlukan pakai data. Kecuali ke Chromebook yang saya berikan secara offline tadi. Aplikasi yang saya bagikan. Chromebook itu bisa diinstal di situ. Bisa diaplikasikan secara offline di luar jaringan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Saya lanjut ke sesi kedua ya Bapak Ibu. Saya akan menyinggung sedikit tentang akun belajar ID. Akun belajar ID. Bila mana Bapak Ibu lupa password, silakan menghubungi operator sekolah. Operator sekolah ini memang statusnya sebagai guru Bapak Ibu. Untuk mereset password, dia harus masuk ke akun admin. Yang mana akun admin itu dalam satu sekolah biasanya ada 2. Ada TU, ada kepala sekolah. Tapi bila mana tidak ada TU, yang memiliki akun admin hanya kepala sekolah. Sebelumnya operator minta izin dulu kepada kepala sekolah untuk mengakses, untuk mereset akun guru yang lupa. Nah setelah itu usahakan dong Bapak Ibu gurunya ingat. Ya, ingat karena apa? Banyak sekali Bapak Ibu keperluan atau kemudahan menggunakan akun belajar ID. Nah, Bapak Ibu, ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua ya. Berkat kerja keras operator, Bapak Ibu sudah mengantarkan Kalimantan Utara ke posisi ketiga, Bapak Ibu. Ya, terima kasih saya ucapkan. Ya, kami keliling ke Sekaltara, ke dinas kabupaten kota masing-masing 1 bulan yang lalu. Kami melakukan pelatihan 4 hari berturut-turut dengan dibagi waktu per kabupaten kota. Alhamdulillah yang dulu berada di posisi ke-9 dengan 18%, 81, sekarang sudah mengantarkan ke nomor 3 dengan 25. Tapi ini sangat kecil masih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek lagi di dashboard yang sudah saya bagikan di forum operator. Ya, pada khusus pengecekan Bapak Ibu operator yang sudah saya bagikan di forum untuk mengecek apakah sekolahnya sudah 100% atau belum. Sudah 100% Bu Vera? Ragu-ragu dia. Ya. Jika belum 100%, kasih naik sampai 100% ya. Mudah-mudahan nanti di akhir November posisi Kaltara menjadi peringkat pertama. Padahal ini kan cuma 107 akun saja, masih kalah dengan Riau dan Bali. Masa masih 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, sementara yang Kalimantan Utaranya hanya 1.700 akun, masa baru yang menunjukkan 25%. Nah, mudah-mudahan harapannya Kaltara menjadi daerah jawara yang mana akan diumumkan di Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2021 resmi dari Mas Menteri. Semangat. Nah, adapun tujuan pemberian akun belajar ID atau akun pembelajaran ini adalah mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Ini terutama berlaku untuk yang di kota ya Bapak Ibu, karena ketersediaannya jaringan internet dan alat pendukung memang yang dimana di kota itu jauh lebih modern lah daripada kita yang ada di desa. Namun tidak serta-merta kita juga yang berada di desa masih bisa merasakan manfaat akun belajar ID. Salah satunya tadi kita bisa login menggunakan akun belajar ID di portal rumah belajar tanpa harus mendaftar terlebih dahulu
di akunnya rumah belajar sendiri. Dan selain itu masih banyak akun pembelajaran yang terintegrasi dengan kegiatan lainnya. Contohnya SIM PKB loh Bapak Ibu. Ya. Di SIM PKB itu kan kita biasanya punya akun nomor UKG ya, dan passwordnya yang unik. Nah kalau kita login menggunakan akun belajar ID di SIM PKB, itu terintegrasi sudah, jadi tidak bingung lagi ini usernya apa, passwordnya apa. Saya lupa password, tidak usah menghubungi ketua KKG atau admin dinas untuk riset. Memang saat ini yang sedang diberikan sudah di kelas 5 dan kelas 6, bahkan sudah ada yang lulus. Tapi sementara lagi proses bahwa pemberian akun belajar ID itu dimulai dari kelas 1 sampai ke atas. Begitu juga dengan kelas 7, 8, 9 dan seterusnya. Tapi sampai saat ini memang masih memerlukan proses, dan itu ditarik secara langsung melalui data dapodik. Karena kelebihan ya Bapak Ibu, jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran ini lebih familiar ke penggunaan Gmail Bapak Ibu. Di sini saya akan memberikan kelebihan. Nah, ini Bapak Ibu untuk guru dan siswa, jelas ini mudah digunakan. Kita bisa menggunakannya di handphone Bapak Ibu ya. Kita bisa mengintegrasikannya melalui akun Gmail yang ada di handphone. Ya. Kelebihan dari penyimpanan akun Gmail biasa dengan akun Gmail belajar ID itu, pertama kapasitas penyimpanan di Google Drive Bapak Ibu. Kalau di Gmail biasa itu 15 GB dan sudah penuh, maka kapasitas di akun belajar ID itu tanpa batas. Yang terlihat hanya yang berapa yang dipakai. Ya. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang memanfaatkan drive belajar ID? Belum ada ya? Siapa yang belum memiliki akun belajar ID? Berapa orang? Termasuk ya? Tinggi yang kata Kalau yang guru lama? Yang mau punya nggak? Oh, guru lama berarti ya? Iya. Jadi bisa terintegrasi Bapak Ibu di handphonenya. Tinggal tambahkan akun di handphonenya, ya. Kemudian ketikkan akun belajar ID-nya dan passwordnya, nanti akan terhubung. Selain penyimpanan file yang tanpa batas, nah Bapak Ibu juga memiliki akses akun drive bersama. Misalkan nih dalam satu sekolah, kita mesti memiliki minimal satu perangkat yang ada di kantor ya Bapak Ibu. Nah, kita buat drive bersama, katakan menggunakan akun admin kepala sekolah. Ditulis di situ foldernya, misalnya surat-surat, ya Bapak Ibu, surat-surat. Ada surat kenaikan pangkat misalnya, berkas itu misalnya ada surat apa. Nah, nanti seandainya di kemudian hari Bapak Ibu memerlukan surat-surat yang sudah lama itu, Bapak Ibu tinggal akses Google Drive bersama tadi. Tidak perlu lagi minta sama Pak Sarani, Pak bisa nggak Pak, saya minta surat tugas yang dulu. Loh mana? Nah, kita masih mencari-cari secara fisik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memanfaatkan Google Drive, setelah dibuat suratnya, kita lagi kerennya ini menggunakan scanner ya Bapak Ibu ya. Tinggal dipindahin, kamera scanner boleh, scanner yang di printer boleh, disimpan, diupload ke Google Drive bersama. Jadi tidak ada alasan surat yang tahun berapa itu selagi menggunakan Google Drive. Ya katakan di bulan Maret, sekarang kita butuh SK di bulan Maret. Di mana mau nyari SK-nya? Apakah mau membuka file kertas, tumpukan kertas yang banyak itu? Ketika Bapak Ibu ingat ada di Google Drive, silakan aja diakses. Nah itu sangat sekali mempermudah Bapak Ibu guru. Begitu juga dengan arsip-arsip soal ulangan, UTS, PAS.
ya, US, apapun itu, atau ulangan harian, masukkan aja ke folder soal ulangan. Siapa tahu nanti suatu saat diperlukan lagi, pasti diperlukan Bapak Ibu. Dan kita bisa menggunakan video call. Mungkin Bapak Ibu pernah ini ya, pernah familiar nggak dengan Google Meet Bapak Ibu? Google Meet selain Zoom. Ya, Google Meet. Kalau di akun biasa itu tersedia kapasitas cuma 20 guru dan 20 siswa. Kalau di akun Belajar ID ini bisa 1000 siswa. Itu sudah jelas. 250 dan 1000. Kita mendapat ketambahan 750 siswa. Ya, walaupun amatlah siswa kita. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bahwa di daerah lain itu siswanya memang ribuan. Betul, ribuan. Dan kemarin malam saya sudah memfasilitasi teman saya di SMP 2 Gorontalo memperingati Maulid Nabi, itu siswanya 1.300. Sementara akun Zoom yang saya miliki Unlimited itu hanya 1.000. Jadi selebihnya dia memiliki melakukan melalui live streaming YouTube. Penugasan di Google Classroom. Kalau di sini sebenarnya kita jarang menggunakan. Tapi kalau untuk pelatihan-pelatihan kepada Bapak Ibu guru, kami sering menggunakan di penugasan Google Classroom. Ada beberapa pelatihan yang kami buat, memang kami memanfaatkan Google Classroom. Apa yang Bapak Ibu alami di Google Classroom sama halnya yang dialami oleh siswa. Cuman untuk daerah kita, lagi-lagi letak geografis dan kemampuan TIK orang tua dan siswa kita memang sangat minim ini, jadi jarang digunakan. Nah, kita dapat melakukan transformasi Bapak Ibu karena akun pribadi kita tadi memiliki kapasitas minimal 15 GB sehingga memiliki keterbatasan. Kita bisa pindah ke akun pribadi ke akun Belajar ID yang sangat luas. Oke, sepertinya tentang akun Belajar ID itu saja, tidak ada lagi. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Boleh rumah belajar, fitur rumah belajar ataupun akun Belajar ID. Bu, Silakan Pak. yang sering ditanyakan di kalangan guru terkait dengan Google Drive, aman nggak itu dalam untuk penyimpanan dokumen-dokumen seperti itu, Bu? Ya, Makasih. ya, sama-sama Pak. Terkait dengan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru yang sering mengatakan bahwa untuk di penggunaan Google Drive itu apakah aman? Saya jawab aman Pak. Karena apa? Yang pertama, yang tahu itu kan hanya kita, ya kan? Yang kedua, paling operator karena meresetkan. Kalau ada pergantian aktivitas itu akan terekam di akun admin Pak. Aktif berapa, seperti yang tadi siapa nih? Aktif 4 bulan yang lalu. Nah, apakah Bapak pernah merasa mengaktifkan? Ya kan? Paling tidak ada siapa-siapa lain kecuali paling yang mengoperasikan yang tahu, yaitu operator. Nah, kalau saya kira kan ruang lingkup operator dan operator tuh banyak orang yang diurus, tidak mungkin lah nakal ya. Nah, seperti itu. Ada lagi? Halo Bapak Ibu, ini diam bagaimana maksudnya? Memancing, Bu. Bisa di-download dulu. Iya. Video sumber belajar bisa di-download dulu baru digunakan secara offline. Kalau mau murni offline, install aplikasi yang tadi. Nah, itu mau belajar kita Bu. Di install supaya pastor bisa langsung kena jaringan tadi kan? Iya. Makanya muncul bantuan ini kan dan aplikasi offline kan untuk
memanfaatkan sekolah-sekolah yang jauh dari internet. Oh, kenapa? Kenapa? Bang, soal itu secara online dulu. Kalau mau download, ya dia apa namanya, di screenshot, Di copy bisa. di copy, ya bisa. Copy, nggak mungkin lah soal ibu nggak ada kop sekolah. Misalnya saya buat soal nih menggunakan Google Form. Lalu saya ambil soalnya dari bank soal yang ada di saya copy pindah ke situ bisa ya? Bisa, satu persatu kan? Di Nggak Google apa-apa, yang Form penting bisa copy diambil bisa. Bisa. Tinggal kita renovasi soal aja lagi kan? Iya, betul. Kadang kalau kita memang melihat orang kan Bapak Ibu, kalau saya secara pribadi sih sistemnya ATM Bapak Ibu. Ambil tiru modif, bukan serta merta apa yang ada di sini langsung kita tiru semua Bapak Ibu. Termasuk pemanfaatan RPP. Kita bingung, guru honor, guru kontrak diminta laporan RPP, langsung ditarik dari internet. Terbukti dari sumber belajar. Keren-keren Bapak Ibu, ada PowerPoint, aplikasi, video, ini itu. Begitu masuk ke sekolah udah jauh dari internet. Ya kan? Sekolah udah jauh dari internet. Kok bisa ada video, aplikasi? Bagaimana aksesnya? Ya kan? Jadi disesuaikanlah Bapak Ibu, ambil, tiru, isi modif, jangan serta-merta langsung kirim ganti kepala sekolah, guru mapel, guru kelas. Itu sudah sering terjadi. Iya, sampai sekarang ya kan? Ya aku. Jadi kita belajar kita belajar berbudaya yang baik ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut ke kuis Bapak Ibu? Iya, ada kuis. Ayo, saya mau melihat. Nah, kuis ini nanti Bapak Ibu bisa buat, bisa terapkan ke siswa. Jika tidak ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu ya ketik di laptopnya kahoot.it. Ini tulisannya kahoot.it. Ini bisa dimainkan Bapak Ibu kepada peserta didik, karena saya secara pribadi juga sudah melakukan permainan ini secara challenge, bukan live ya. Ini ada dua pilihan Bapak Ibu, live dan challenge. Kalau challenge, anak-anak cukup mengaksesnya dari rumah, sudah ada soal, ada jawaban dan kelihatan peringkatnya. Karena di sini live, saya ingin mencoba secara live. Silahkan setelah itu Bapak Ibu ketik PIN yang saya bagikan 670 8279. Sebenarnya ini ada musiknya ya, cuma tidak terdengar. Setelah itu klik namanya, DM namanya, nickname. Iya, 670 8279. Vivin, udah masuk Vivin. Siapa Vivin? Iya. Wih, Besti cantik. Ih, aku Pak Tahan ya. Saya harapkan semua Bapak Ibu dapat bergabung bermain ya. Bergabung bermain bersama. Ayo munculkan semua dulu. Sabar Bu. Ya, saya tunggu dapat. Ini bukan virtual Zoom, jadi saya tunggu sampai ready. Ayo semua masuk. Siapa yang belum? Ayo. Itu yang merasa cantik itu siapa tuh? Ayo baru 8 orang. 670 8279. Bapak Ibu ya.
Yuk, masukkan orang. Ini enggak apa-apa. Karena akun kita ini lah. Hai, mata berhasil. Apa maksudnya? Yes. Akhirnya. Ini bapak merah kan? Iya. Ini berhasil. Hai. Ayo 012. Ini sudah nama, enggak mau dia. Enggak mau. Nah 01 lihat kau. Ayo 01. Berapa sekarang yang ada hari ini? Iya 01 masuk lagi. 01 yes. Yes. 011 no. Itu lampu. Suasana bahan rumahnya. Itu kalian kendaraannya bapak sudah ada pasang di sini. Tunggu aja. 012 mulai melejit. Tunjukkan dirimu 012. Ayo, tidak pakai alasan. Oh, jaringan pasarannya. Iya. Nah, berhasil sudah Pak Flores. Oi, pasar kios yang muncul. Ada cerita mau pensiun, maju terus. Tetap berkarya kan, Pak? Terus berkarya. Itu ada. Siapa yang mau pensiun? Saya mau pensiun. Oh, maju terus. Dia nggak bisa ini kadang. Oh, Sudah sana. Bapak Ibu, Sana. masa baru 18 orang? Sana. Jangan buat sini. Ya, muter dan semua itu. Ayo, yang lain sudah nggak semuanya? belum Bu, itu mau masuk. 6,318. Bawa jaringan dulu dari mana? Berarti memang lengkap ya. Fokus. Bapak Ibu sudah tahu cara bermain kahut? Saya jelaskan dulu ya. Yang pertama ada dua cara permainan kahut. Satu bermain secara live yang sekarang kita lakukan. Dua bermain secara challenge yang biasa saya lakukan kepada peserta didik. Jadi linknya saya bagikan melalui WA. Nanti peserta didik tinggal mengklik link tersebut dan mereka kerjakan dari rumah. Perbedaannya adalah ketika kita bermain secara live, soal akan ada di tampilan utama dan jawaban di tampilan Bapak Ibu. Tapi kalau kita bermain secara challenge, soal dan jawaban, pilihan jawaban ada di tampilan peserta didik. Itu perbedaan live dan challenge. Bagaimana cara membuatnya nanti kapan-kapan ya di waktu yang lain. Saya start Bapak Ibu.
Ini bermain ke Cepatan, yuk siap semua. Kok aku panas dikit? 4 yuk. Jangan mundur. Siap-siap. Berapa? Siapa? 4 saya keluar terdapat. Yuk. ya. Oke. Ini yang pertama kecepatan dan ketepatan. Sama bermain quizzes, ya, sama. Simbolnya ada di jawaban Bapak Ibu. 1, 2, 3. Masih muter. 1, 2, 3. Action. Ayo cepetan. Ini kalau seru ada musiknya sebenarnya. Ayo. Oh. Silakan. Nah, Pertanyaannya apa? Jawabannya di situ ya. Pertanyaannya nggak kelihatan dari sini. Sudah lewat ya pertanyaan. website rumah belajar. Website rumah belajar. Hei, Ayo, habis waktu. Ini sudah. Pertanyaannya dari mana? Selesai. Pertanyaannya, alamat website papan rumah belajar adalah apa? Nah, tadi kan saya sudah bilang cara bermainnya kan, soalnya ada di sini, simbolnya ada di sini, jawabannya ada di Bapak Ibu. Misalkan, gak apa-apa, setidaknya ini pengalaman Bapak Ibu yang dulu main kapot ya, luar biasa ya, seru ya. Ini soal yang ini yang tanda segitiga, bulat, ini dan ini hanya ada di tampilan Bapak Ibu. Bapak Ibu caranya baca soal, jawabannya yang mana, sama simbolnya, dan simbol itu yang ditulis di HP. Makanya ketepatan dan kecepatan. Itu soalnya. Saya ulangi, lihat simbol yang ada di HP. Tapi sebelum itu Bapak Ibu baca soalnya, temukan jawabannya. Sekiranya jawaban yang benar itu adalah ini, berarti ini yang cepat-cepat Bapak tag di HP. Oh iya Bang, terus 100 untuk Bu Marta ya. Oke ya, saya lanjut. Oke, 10 orang yang menjawab dengan benar, 1 kasih salah, 2 awal lagi. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Soal kedua, ada 50 soal ya. Soal kedua, silakan. Siapa yang memimpin? Wah, katakan selamat. Bu Olga mana Bu Olga? Iya, dan Bu Rina, Marisa. Marisa? Ya, Kristi cantik di siapa? ada orangnya. Ini sudah perwakilan nggak? 11, 12, 1? Ada. Oke, ya ada semua. Hidup 01. Kita lanjut ke kedua. Ya, 1, 2, 3. Kita jauh sih, nggak kelihatan. Lihat soalnya. Benar atau salah? Saya kasih double point. Tujuh, 8, 9, 10, 11. Gak usah nanya-nanya, kapan waktu. Jaringan juga nih. Jangan banyak alasan. Iya, akhirnya 14 orang menjawab dengan benar. 1 masih menjawab salah. Kita lihat siapa yang memimpin Bapak Ibu. Hei, Wih, Kristi cantik naik ya. Iya. Sesuai namanya. Dapat lewat kakak ya. Salah di akunnya. Menyediakan berbagai macam permainan interaktif. Terdapat pada fitur apa? Gesti cantik yang naik nih. Wow, lumayan 11 orang yang menjawab dengan benar. Mari kita cek.
1, 2, 3. Waduh. 0-11 semua yang memimpin. Ayo kita beri semangat untuk 0-12. 12 semangat. 0-1, ayo temenin dong, temenin dua itu dong. Cantik. Ada dua itu, mana dia? Soal selanjutnya. Ayo. Mesti cantik yang naik ini. Karena kan total. Salah sudah. Aduh, salah sudah. Main. 10 orang ya. 10 orang menjawab dengan benar. Kecil, nanti. Oke. Cek. Iya. Merah sudah tetap. Kenapa ngepor nggak bilang orang sini ngepor? India Dia tuh kalah dari itu. menang di awal. Baik, soal terakhir. Yo. Takut dari Ayo. makan nanti kalau kalah ada orang. 1 yang berhasil menjadi peringkat 1, 2, 3 dapat mobil browsernya. Brosurnya. Fokus, 1 soal terakhir. Kalahkan Betty cantik. 1, 2, 3. Terakhir. Cepat nih. Sudahlah. Aku juga soalnya bocor nih. Sudah latihan dia tadi malam juga. Udah lagi baca-baca. Sudah latihan dia tadi malam. Wah, yang salah ya Bapak Ibu ya. Masih ada yang salah di sana ketik atau gimana? Pertanyaan benar atau salah? Akses portal rumah belajar dapat dilakukan secara gratis. Benar atau salah? Benar ya. Ini jarinya saya. Kita cek siapakah yang naik di podium Yes, 1, kita 2, dan 3. Podium adalah juara 3, juara 2, Ayo. juara 3. Sekarang Yang kakak harus luar kalah. biasa. Keren ya. Ya, Gimana Bapak Ibu pengalamannya menggunakan kahot? Asik. Seru asik ya. Nah, nanti ajak teman anak apa namanya adik-adik siswa-siswa kita atau Bapak Ibu kan sering melakukan kegiatan nih, kemaslah pretest atau postesnya dalam bentuk kahot, lebih asik daripada melalui kertas ya di KKG khususnya, lebih keren. Nah, jadi tadi sebenarnya itu saya sudah menyiapkan amplop nih buat pemain 1, 2, 3. Amplopnya doang. Benar, amplop sudah ada uangnya. Tadi sebelum saya berangkat sudah saya masukkan. Cuma karena saya sudah tulis juara 1, 2, 3 itu memang kalau saya ingin mengisi materi di kegiatan lain memang saya kasih reward langsung dari saya. Nah, karena ini secara tatap muka, tadi saya sudah menyiapkan amplop tapi itu tinggalan di rumah. Padahal saya sudah tulis juara 1, juara 2, juara 3. Sayangnya terlupakan. Jadi nanti mohon jabri ya, nomor HP-nya ke saya berikan pulsa saja. Ya, beri tepuk tangan. Tadi yang menang kita. Oke, Bapak Ibu, mohon izin ya, saya masih punya 1 materi lagi untuk laporan saya. Boleh? Boleh di luar rumah belajar. Memanfaatkan PowerPoint. Bapak Ibu tahu PowerPoint?
mengajak Bapak Ibu bagaimana caranya membuat aset gambar di PowerPoint. Aset gambar. Kita menggambar di PowerPoint Bapak Ibu ya. Bisa diikuti, boleh diikutin ya, boleh tidak. Tapi harapannya boleh diikutin. Kita akan belajar membuat gambar sehingga ketika kita menginginkan gambar tidak jiplak, tidak copy paste dari internet. Ya. Aman Pak Dokter, kapan saya? Ya, itu penting itu. Ya, pertama saya buang dulu ini. Kita menggunakan shapes Bapak Ibu, insert shapes. Ya, oke. Saya akan mengambil gambar kotak dulu. Nah, saya ambil kotak dulu. Ya, saya akan membuat 2 kotak. Caranya di copy saja, Ctrl C dan Ctrl V. Saya tarik ke bawah. Saya akan membuat 2 kotak Bapak Ibu. Nah, untuk yang latar bawah, saya fokus ke latar bawah. Saya akan merubah warnanya menjadi warna rumput. Ya, seperti ini kali ya warna rumputnya Bapak Ibu. Ya kan? Terlalu cerah. Pas saja. Kemudian yang biru di atas, saya akan merubah warna biru langit. Shapes ya, shapes fill ini, more fill. Kita akan mencari warna biru ke biru-biruan. Ini ya. Mungkin rumputnya ini terlalu cerah ya. Ini birunya ke biru-biruan. Itu terlalu. Kemudian saya akan menambahkan awan Bapak Ibu. Tetap di insert, di shapes. Kita mau mencari bentuk-bentuk awan nih, awan. Oke, kita hilangkan shape outline-nya, kita hilangkan no. Kita pasang awan ini dimanapun. Saya pastikan beberapa tempat awan. Birunya terlalu cerah ya Bapak Ibu. Begini, sudah ya, jadi ya. Kemudian saya akan membuat pohon Bapak Ibu. Saya membuat pohon. Klik insert, tetap save. Saya akan mengambil ini dulu, tanda segitiga sebagai apa ya? Sebagai apa Bapak Ibu? Batang pohon. Nah, batang pohon ya. Kita ubah warnanya menjadi coklat. Kemudian saya akan ambil lagi dari awan ini, atau mau ambil dari shapes, bisa awan ini, ya. Saya ubah menjadi warna hijau. Hilangkan shapes outline-nya. Tarik aja, dan kita bisa mengcopy beberapa copy. Sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu ingin buat. Kemudian bawahnya kita copy lagi, cuman dalam ruang lingkup yang lebih kecil, katakan sebagai rumput yang ada di bawah pohon. Saya ganti ya biar tidak mati warnanya. Gambar tanah itu warna apa ya Bapak Ibu? Ini deh. Sesuaikan saja bentuknya. Kita memanfaatkan PowerPoint saja sudah jadi hasil gambaran kita loh Bapak Ibu. Ya enggak? Sebentar aja kan? Nah, untuk menggambar orang bisa. Caranya
caranya sama, kita manfaatkan Photoshop ini Bapak Ibu. Muka-muka yang valid begini ya. Saya mau contohkan yang bulat aja, anggap aja muka orang bulat. Nah, kemudian kita bisa menambahkan mata kita menggunakan yang bulat, tapi bulat kecil, warna hitam mungkin. Nah, jadi tergeser, kita paste. Begitu seterusnya Bapak Ibu, hingga akhirnya jadilah saya ini orang yang saya buat. Jadilah seperti ini. Iya. Jadinya seperti itu Bapak Ibu. Ini mentahannya, sehingga kita bisa menggunakannya dengan mudah dengan memanfaatkan apa yang kita miliki. Ini satu-satu nih Bapak Ibu, saya ambil. Nah, ini yang bulatan tadi. Tangannya ini kenapa bisa tangan Bapak Ibu? Padahal berawal dari bentuk hati Bapak. Nih hati. Nih insert. Kita cari gambar hati. Ini love ya. Nah, gambar love ini Bapak. Nah, kita putar-putar saja. Ini kan bisa dirotet. Nih, kemana bentuknya? Berawal dari hati Bapak Ibu. Jadilah tangan. Nah, ada pun tangannya saya ambil persegi. Udah Bapak Ibu. Udah lah kalau digunakan. Apalagi dikerjakan ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi pengenalan sekilas menggambar aset, membuat aset gambar melalui PowerPoint. Mudah-mudahan nanti dapat dikembangkan lebih dalam lagi dan bisa kita diskusi pada lain kesempatan. Jika sampai di sini ada pertanyaan, jelas Bapak Ibu? Jelas. Suaranya jelas apanya? Suara orangnya. Mari kita tepuk semangat, tepuk semangat. Iya, baiklah Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, ini sampailah kita di penghujung acara ya. Terlambat Bu. Iya. Praktek ini ya. Iya, baik, terima kasih. Ini memang di luar, tadi sudah saya izin ya, di luar materi pemanfaatan rumah belajar, hanya menjalankan sebagai salah satu tugas saya untuk berbagi. Ya, kami dituntut untuk berbagi. Jadi berbagi saya adalah membuat aset. Adapun nanti pelan-pelannya nanti silakan Bapak Ibu mencari waktu. Jika memang ingin mengundang saya kembali, saya persilakan. Ya, pasti saya menyediakan waktu untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi tidak usah memikirkan yang lain-lain, cukup undangan, insya Allah saya datang. Terima kasih. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu mohon maaf atas salah kata. Di sini saya bukan bermaksud pamer siapa saya dan apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan sekali lagi saya meminta kepada Bapak Ibu bagaimana agar motivasi semangat Bapak Ibu dapat minimal sama dengan saya untuk terus belajar, menambah wawasan dan lain sebagainya. Ingat, tidak ada yang rugi Bapak Ibu ya. Hari ini usahakan jauh lebih baik daripada kemarin, dan jangan sampai hari ini sama dengan kemarin, agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Lebih baik kita menjadi orang yang beruntung, yaitu bahwa hari ini jauh lebih baik daripada kemarin Bapak Ibu ya. Sekali lagi juga bahwa teknologi tidak dapat menggantikan peran guru, tapi guru akan tertinggal dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat. Akhir kata, saya Ibu Sunaria
mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu telah memanggil saya di sini. Mudah-mudahan dapat berkelanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.